Keluar aja. Blocking. Gampang. Hati-hati. Blocking aja blocking. Cika gimana? Dia gimana Cika? Kita langsung aja. Dia gimana? Jangan dorong-dorong ya. Waduh, dia kabur kan dia. Dia kabur. Cika sebentar dong, mungkin seperti apa? Ya tenang biar ya sebentar. Gimana Cika? Ya aku tetap berpegang teguh sama omongan aku sih. Udah itu aja. Iya. Tadi kan udah. Tadi dibilang Riko keberatan kalau Ada tiga pernyataan Cika yang keberatan gimana menurut Riko? oh aku nggak tahu ya, tapi aku tetap berpegang teguh sama omongan aku. Udah itu aja. Tapi kamu kan ada pembukaan lagi Cika. Ya tadi kan udah dijelasin ya di dalam kayak gimana ya. Maaf ya. Cika mungkin sudah ketemu sama istrinya Bang Putra belum sih? Kenapa? Udah ketemu sama istri Bang Putra belum? Belum. Kenapa mungkin nggak boleh tahu? Karena belum ada waktu aja. Berarti Putra Siregar nggak mukul ya intinya ya? Menengahi ya? Intinya nggak mukul ya, kamu lihat ya? Putra Siregar. Iya. Putra Siregar dan tidak meminum ya? Tidak minum alkohol? Jelas aja Mas. Tadi kan udah proses persidangan udah. Ini beda Mas wawancara. Kenapa? Aku nggak tahu, kurang tahu ya Alam kenapa nggak datang. Setelah kejadian masih kontak-kontakan sama Alam nggak? Masih. Teman baik semuanya. Sama semuanya. Iya kenal baik semuanya berkeluarga. Sejauh ini sudah ketemu belum sih atau jenguk Bang Putra sendiri di dalam? Oh belum. Kenapa? Belum ada waktu mungkin ya. Ada rencana nggak mau yuk? Belum tahu ya. Agenda selanjutnya mungkin apa? Awas Obet. Agenda Lihat ini Obet aja deh. soalnya aku. Cika kemarin dari panggilan Polres Selatan. Iya. Mungkin kenapa nggak datang kalau boleh tahu? Karena ada acara keluarga waktu itu. Secara keluarga. Dia malas untuk jadi saksi hitam. Belum tahu. Cika kesana datang sama pacarnya sedang sedih dari kata Riko. Gimana sih Cika? Emang udah pacaran sama Ferhan itu atau gimana? Nggak pacaran. Tadi Tapi udah kenal lama sama Riko belum? Kenapa? Kenal lama nggak sama Riko? Nggak ada malas. Maaf ya. Kasih jalan dong. Ya kita jalan Mas sambil mundur pelan. Maksudnya tadi ada ya. Sebenarnya hubungannya sama Riko apa gitu apa sih? Enggak, itu nggak benar. Hubungan sama Riko apa sih? Temenan baik. Temenan baik aja. Iya. Kalau sering jalan. Berarti sering jalan ya sama Riko ya? Kamera cukup itu bahaya. Itu bahaya. Ayo, bagi kawan. Saya. Awas, kita buka bukti lagi ya. Di luar. Blocking dulu. Blocking dulu. Jalan aja lah. Standby, kita bawa ke sana, standby aja, standby. Ayo standby aja. Tidak, ayo standby aja. Dikit dulu. Oke, kita mundur. Oke, jalan Pak. Space, ambil space. Di sini. Di sini. Bu, mundur dulu. Pas sampai 5 menit. Di sini aja. Oke. Ya, 5 menit aja, 5 menit.
Kasih jarak toh. Kalau mau dimulai kasih jarak, biar semuanya aman. Oke, ayo biar semuanya aman. Yuk. Udah naik ukuran. Ya, tadi gimana Cika sidang hari ini? Ya, alhamdulillah lancar persidangannya. Berjalan baik. Keberatan yang ya itu ya, aku tetap teguh sama omongan aku. Nah, mungkin emang kita sering ketemu, cuman gak dijanjiin untuk kita berdua bakal ketemu. Nggak sengaja aja, jadi kita ada di satu tempat. Tapi sebenarnya kronologinya gimana sih sampai sebelum terjadi pemukulan itu sendiri? Itu tadi kan udah dijelasin di dalam ya. Ya di dalam, maksudnya di sini mungkin bisa dibantu untuk menjelasin. Sedikit aja sih. Belum. Ya sebenarnya yang di dalam sama yang sekarang sama aja, jadi ya yang apa yang kalian dengar tadi di dalam itu dia jawaban aku. Kenapa kamu tadi sempat memberikan pesan ke Bunda Septi? Karena mungkin di awal waktu masalah ini benar-benar ramai, aku merasa gak enak sama Pak Septi. Jadi aku gak mau ada salah paham, jadi aku menjelaskan ke Pak Septinya langsung biar gak ada omongan dari orang lain. Kenapa nggak berusaha menemui Cika? Belum ada waktu aja untuk ketemu. Nanti mas, kita sini aja ya. Kasih ya. Septi sendiri. Kenapa? Belum mau ketemu apa belum ada komunikasi sendiri? Belum ada komunikasi. Apa ingin mau berkomunikasi sendiri atau gimana? Ke depannya? Tahu sih ke depannya ya, artinya ikutin aja lah, nanti jalan kayak gimana yang terbaik, jalan aja yang terbaik. Ada rencana menyempatkan jenguk Bang Putra juga nggak? Itu belum tahu ya. Insya Allah mungkin bakal ketemu. Ya. Sudah berapa kali? Sudah ada pemanggilan lagi atau? Belum ada. Aku nggak tahu. Alhamdulillah sih enggak. Jadi karena aku melakukan apa yang diperintahkan, menjawab apa yang ditanya dengan benar dan tidak ada aku bohongi. Jika ada merasa ditekan nggak dalam kasus ini? Jika Itu gimana saksi Putra Siregar? Kenapa? Sempat ogah katanya jadi Oh enggak. Aku nggak bilang ogah kok. Emang belum ada waktu aja kemarin. Iya, kamu sama Riko sama Alam ada hubungan apa? Apa ada? Berteman semuanya berteman baik. Lebih lama kenal sama Alam dulu atau sama Riko dulu? Sama Alam. Iya, Alam. Oke mas ya, oke ya. Udah ya. Alam apa Riko? Kenapa? PDKT-nya dengan Alam? Nggak ada. Ferhan itu siapa? Sahabat Teman semua sahabat. semuanya Udah ya. teman baik ya. Yang tadi gebetan di dalam persidangan Aman ya. Aman ya. Lepas aman udah. Kopi. Wait. Ya sekarang Kak, ada buktinya enggak? Ayo kabarin kita. Sudah. emosi bang. Oke. Iya bang. Abang tadi sempat emosi bang. Iya bang di dalam. Tetap bilisani ya kuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sidang yang ketiga ya. Mestinya agendanya adalah mendengar keterangan saksi korban, tetapi dari panggilan sidang yang kedua ini masih berhalangan hadir. Dan tadi sudah ditunjukkan surat dari kuasa hukum si saksi korban, si pelapor. Alasannya adalah sedang mengikuti kegiatan ujian masuki akpol ya. Sedangkan dan meminta dalam surat tersebut agar keterangannya bisa dibacakan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kita dengar bersama, penuntut umum masih minta satu kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi pelaku, saksi pelapor, saksi korban, dan hakim memberikan kesempatan untuk di sidang terakhir nanti tanggal 14 ya. Tadi 14 hari Kamis. Alasan nggak datang apa bang katanya bang saksi korban bang? Jadi menerangkan di dalam suratnya sih sedang mengikuti kegiatan tes akpol, katanya. Seperti itu. Bang, tadi ada keberatan abang untuk membacakan sidang dari Cika Cika Oh tidak, saya tidak keberatan tentang pembacaan. Tadi saya keberatan tentang CCTV. Jadi gini, sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUH pidana ya, alat bukti keterangan saksi adalah apa yang disampaikan di luar persidangan. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa yang dilihat, dirasakan dan dialami. Tidak boleh dengan asumsi. Nah, sedangkan tadi di pengadilan saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui tentang pemukulan tersebut. Dia hanya melihat ada lambaian tangan pada saat melerai dan itu membuat seseorang jatuh, kan seperti itu.
pada saat diluncurkan ke CCTV, saudara JPU, pertanyaannya saya nggak setuju. Saudara melihat itu Putra Siregar memukul. Nah, saksi tidak pernah melihat CCTV tersebut. Saksi baru melihat kemarin dan tadi katanya. Sehingga pertanyaan yang mengarahkan seolah-olah gerakan tangan itu sebagai memukul itu saya keberatan, karena itu tidak dialami, tidak dirasakan oleh saksi pada saat kejadian tersebut, ya. Jadi kalau sebenarnya ditunjukkan CCTV yang baru ditunjukkan hari ini, lalu ditanya seolah-olah itu dari pemukulan, itu sudah asumsi, itu sudah menyimpulkan, dan itu bukan kewenangan saksi. Makanya saya keberatan. Seperti tadi. Bang, saksi sendiri memberikan keterangan berbelit-belit nggak sih, Bang? Menurut saya berbelit-belit, dan itu jauh dari fakta. Jadi gini, sehingga dari keterangan dari saksi tadi dibantah oleh terdakwa Rico Valentino, ya. Jadi seolah-olah mereka tidak ada hubungan yang intens sebagai teman. Ternyata ada. Di dalam WA chatting direct message antara saudari Cendrika kepada istrinya Bang Putra Siregar juga disebutkan bahwa mereka menyebut anak-anak, teman-teman, hanya mengkhawatirkan tentang keadaan saksi Cendrika. Itu yang pertama. Saksi Cendrika mengatakan bahwa tiba-tiba Riko datang memukul, padahal enggak. Pada saat itu menurut Riko datang mengajak dulu, menarik tangannya, ngajak, yuk balik. Kenapa? Mereka adalah satu rombongan datang bersama-sama. Nah, yang ketiga, saksi Cendrika mengaku dia tidak mampu, padahal bersama dengan mereka sebelumnya adalah nongkrong bersama-sama di kafe yang lain, dan mereka mengetahui bahwa saksi Cendrika adalah mabuk, kan seperti itu. Nah, itu tadi dibantah oleh saudara Riko di persidangan. Selain itu, ya kita tahu bersama lah bahwa sebelum mereka datang ke lokasi, mereka bersama-sama di tempat yang lain, lalu datang ke tempat yang kafe kode seperti itu. Jadi kayaknya seperti keterangan saksi Cendrika seolah dia nggak ada hubungannya dengan para terdakwa ini, bahkan baru mengetahui pada saat kejadian keributan itu. Kayaknya agak terlalu minor, ya, agak terlalu naif, ya, seperti itu. Dan untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, kami akan menghadirkan saksi-saksi yang lain di tempat yang sama pada kejadian yang sama, satu kelompok dengan mereka. Bang, tapi terkait Cika tadi bilang PS nggak mukul, itu bisa meringankan nggak sih Bang nantinya? Kami berharap, karena kenyataannya PS tidak mukul. Memang PS sendiri nanti pada saatnya nanti akan memberikan keterangan bahwa ada gerakan tangan dia ditujukan ke seseorang yang dia nggak kenal waktu itu, tapi tujuannya bukan mukul, tetapi adalah lambaian jari. Karena apa? Karena pada saat itu menurut dia orang itu adalah provokatif omongannya. Tapi itu nggak kenal itu siapa? Apakah itu korban itu siapa? Dia nggak tahu. Dan dia belum pernah lihat CCTV loh. Terdakwa belum pernah lihat CCTV. Nah, nanti di CCTV itulah nanti terdakwa mengkonfirmasi siapa orang yang dia tolak dengan jarinya dia, ya, pada saat melerai itu, yang dianggap sebagai memukul. Dan pada saat itu yang kita lihat semuanya kena di posisi wajah sebelah kiri, dia menghindar, ya kan, menghindar dan di posisi wajah sebelah kiri, sama sekali tidak identik dengan konon hasil visum korban, yakni terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Kalau seperti itu. Kenapa? Posisi Putra Siregar dengan korban yang ditunjukkan tadi adalah posisinya sebelah kiri. Bagaimana mungkin tolakan itu bisa kena ke bibir sebelah kanannya? Itu yang masalahnya. Nah, konotasi pengeroyokan sendiri gimana, Pak? Apa? Konotasi pengeroyokan itu kan tidak. Jadi gini, KUH pidana itu membagi undang-undang itu tentang dalam 3 bab, ya. Kejahatan terhadap negara, terhadap ketertiban umum, dan terhadap pribadi. Nah, pasal 170 tentang pengeroyokan itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, serangan terhadap ketertiban umum. Jadi tujuannya adalah efek yang ditimbulkan itu harus berakibat pada ketakutan umum, sama seperti kerusuhan. Jadi tidak hanya 2 orang mengeroyok 1 orang jadi pasal pengeroyokan, gas sederhana itu harus di tempat umum dan menimbulkan efek yang dramatis sehingga menimbulkan kekacauan atau kekhawatiran pada masyarakat. Nah, menurut saya terlalu berlebihan kalau saatnya kejadian semacam ini, ya, dianggap sebagai pasal 170, yakni kejahatan terhadap ketertiban umum. Itu yang pertama. Apalagi lokasinya bukan lokasi umum, tetapi privat, di mana nggak setiap orang boleh datang kecuali dia reservasi lebih dahulu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan fakta bahwa ternyata maksud dan tujuan Putra Siregar adalah untuk melerai, tentu mens rea, niat batinnya tidak ada untuk menyakiti saudara alam. Untuk melerai betul, tetapi apakah kalau saat dia terjadi sesuatu, apakah itu dianggap secara bersama-sama? Tidak benar. Kenapa? Pada saat itu kita akan buktikan bahwa situasinya adalah yang terjadi adalah saling pukul. Karena kita cuma tahu Riko juga jadi korban di sana kan. Riko juga jadi korban pemukulan boyo-boyo juga kan. Nah, semestinya yang diproses adalah perkelahian. Karena ternyata bukan hanya korbannya alam saja. Dan menurut saya
kita dibandingkan dengan kita tidak berarti membela kekerasannya, tapi dibandingkan dengan luka yang dialami Riko jauh berbeda sebenarnya. Itu tahu semua ya kan apa yang terjadi pada wajah Riko dan hasil visumnya seperti itu. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Selanjutnya ada agenda lagi, agendanya apa bang? Selanjutnya ya agenda sidang ke depan adalah mendengarkan saksi pelapor yang sampai saat ini belum datang. Ya, kita harapkan bisa datang supaya cepat selesai ya. Oke. Kalau nggak datang juga nanti akan dibacakan atau melalui Zoom. Tetapi gini, prinsipnya gini. Saksi itu harus disampaikan di muka persidangan. Kalaupun dia di tempat lain, maka harus di pengadilan lain, kantor kejaksaan lain, atau kedutaan besar. Nah, menurut informasi, korban mengaku bahwa dia sedang mengikuti ujian akpol. Nah, hal semacam itu semestinya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk hadir. Karena kita dapat informasi bahwa ujian akpol untuk psikologis tes sudah berlalu dan tinggal menunggu hasilnya saja, sehingga tidak ada prosedur-prosedur baru yang mewajibkan mereka harus stay di tempat tertentu yang dikarantina, yang tidak ada. Mestinya tidak ada alasan bagi yang bersangkutan untuk bisa hadir. Tapi kalau nanti apapun yang terjadi kita menunggu keputusan hakim aja ya, bagaimana putusannya ya. Gitu. Harapannya sih bisa hadir langsung untuk kita konfirmasi bersama-sama apa yang terjadi malam itu. Oke. Makasih ya. Oke, makasih. Nama lengkap. Nur Wafik Warodat. Ya. Makasih. Saya balik dulu ya. Oke. Makasih Bang. Dan terima kasih.